Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka perjumpaan kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Adapun judulnya adalah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 8 maksiat yang merusak ibadah dan perlu dijauhi di bulan Rajab ini. Lalu apakah itu? Sebelum itu barangkali perlu kami sampaikan tentang pepatah yang biasa digunakan di dalam dunia olahraga, tetapi baik juga bagi kita di dalam hal ibadah, bahwa merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan. Begitu pula dengan ibadah. Barangkali saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih akan lebih mudah mengamalkan amalan-amalan perbuatan mulia di bulan Rajab ini yang sangat banyak, puasa, bersolawat, berzikir, dan seterusnya. Namun untuk menjaga itu justru lebih berat. Seperti itu kata pepatah tadi. Maka di dalam hal ini Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asiya fis syahril harami wa huwa Rajabun. Kembalilah kamu sekalian kepada Tuhanmu dan mohonlah ampun dari dosa-dosamu, serta jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Jika 8 perbuatan yang akan kami sampaikan ini dilakukan, maka akan merusak semua amal ibadah di bulan Rajab kita. Bahkan tidak hanya itu, kalau itu dilakukan terus-menerus, maka semua amal perbuatan kita akan rusak gara-gara kemaksiatan yang 8 macam itu. Lalu apakah itu? Seorang muslim harus tahu dan untuk menjauhinya. Yang pertama, yang merusak ibadah yaitu perbuatan dusta. Jagalah dirimu dari perkataan dusta, karena kejahatan itu akan membawa kita masuk ke neraka. Awalnya dusta. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, di sini akan kami sampaikan 8 macam itu tanpa harus penjelasan lebih rinci karena itu sudah mutawatir, sudah jelas dan sudah disampaikan oleh beberapa para kiai, para ulama yang menyampaikan tentang larangan untuk berdusta. Kemudian yang kedua, yaitu ingkar janji. Salah satu ciri munafik dan dosa besar yaitu adalah
ingkar janji, dan akan masuk ke neraka. Celaka ini. Kemudian yang ketiga, apa itu yang akan merusak amal ibadah kita? Yaitu ghibah. Ghibah itu menggunjing orang lain yang dosanya lebih besar daripada 30 kali perbuatan zina. Di akhirat makan bangkai saudaranya. Jadi ibaratnya siksanya besok disuruh memakan bangkai. Coba dibayangkan seperti apa jijiknya. Kemudian yang keempat yang harus dijauhi, apa itu? Suka mencela dan bertengkar. Maksudnya barang siapa siap memulai pertengkaran, pikiran akan kacau, sibuk mengurusi kelemahan orang lain, akan mengganggu apa? Kekhusyuan sholat. Maka ini juga dilarang oleh Allah. Kalau kita sholat yang tidak khusyuk, maka akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, apa itu? Suka ujub, perbuatan ujub, membanggakan diri. Apa itu? Seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat Allah. Tetapi seseorang yang merasa ujub, maka ia menanti murka Allah. Dia akan terpuruk di akhirat. Itu hadis riwayat dari Imam Baihaqi, dari Rasulullah. Harus kita hindari. Kemudian yang keenam ya. Yang keenam yaitu apa? Melaknat. Kalau orang Jawa nyepatani. Nah, ini juga dilarang oleh Allah, Rasulullah. Nah, maka di sini ada jaga dirimu dari melaknat sesuatu makhluk Allah. Bisa hewan, bisa makanan, bisa orang. Ya. Misalnya kepada makanan. Nabi Muhammad ketika tidak suka pada makanan yang disajikan oleh istrinya, maka tidak pernah mencela. Ini terlalu asin, terlalu manis, tidak pernah. Ya. Kemudian yang lain tidak boleh untuk menghina. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu mendoakan orang lain agar binasa. Ini juga tidak boleh. Tidak dianjurkan mendoakan yang tidak baik, sekalipun pada orang yang mendolimi kita. Itu tidak dianjurkan. Sebab Allah akan menghukumnya sendiri. Serahkan kepada Allah. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yang perlu kita jauhi, yaitu adalah bergurau. Kebanyakan bergurau, sedikit boleh. Kebanyakan bergurau, ini akan membuat hati mati. Rasulullah mengatakan, jauhilah siapa yang menjauhi perbuatan terlalu banyak tertawa, maka ia akan hatinya menjadi baik. Tapi siapapun yang memperbanyak bicara, wala tuksir duhka fa inna kasrata duhka tumitul qalba. Sesungguhnya memperbanyak tertawa itu akan membuat hati kita menjadi mati. Hati yang mati sulit menerima kebaikan dari orang lain. Ya, dan yang berikutnya, mengejek dan menghina orang juga tidak dianjurkan karena akan merusak, menimbulkan permusuhan di antara kita, akan merusak amal silaturahim kita dan hubungan baik kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita yang sedang rajin melaksanakan ibadah di bulan Rajab yang mulia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan itu semata-mata kami yang melakukan, karena kami orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah dan lupa. Mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah, kebenaran itu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.